kenal, ada Pak Yosep Sugandi. Oke, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Robert dari Alihama. Ya, hari ini insya Allah kita akan mengadakan satu Zoominar ya, Zoominar tentang Pest Management in Factory. Gitu. Ngomong-ngomong, ini kita dari kota mana aja nih ya? Saya kebetulan di Bekasi ya. Ini rekan-rekan Alihama juga di Bandung ya, di Bandung, di beberapa kota. Nah, boleh tahu Bapak Ibu sekalian di sini ada dari kota mana aja nih? Ya, ada Pak Yosep, ada Pak Restu PT Autentik. Ya. Dari kota mana aja nih, Pak Yosep, Pak Restu dan Bapak Ibu sekalian? Coba, oh Masya Allah dari Semarang ya. Dari Semarang. Oke, yang lain dari kota mana aja nih? Sumatera Utara luar biasa, semangat tinggi sekali ya Bapak Ibu. Ada Pak Sugeng dari Kediri, wih luar biasa. Kalau boleh tahu backgroundnya apa saja nih? Apakah ada yang di pabrik, oh, ada rumah sakit ya, atau adakah yang di uh, dunia pest control atau dari mana nih? Kalau boleh tahu, mungkin kita sesi pertama ini perkenalan dulu deh, perkenalan singkat ya. Ada yang Sumatera. Oh rumah sakit Pak Yosep Sugandi, oke. Dari Garut RS Medina ya. Silakan perkenalkan diri dari kota mana dan juga bidang usahanya atau bidang pekerjaannya di bidang apa kira-kira. Rumah sakit, luar biasa. Pest control, oke. Dari Tangerang Pak Kasno, salam kenal Pak Kasno Ikari ya. Oke, Pak Yosep Suganda, Pak Sugeng Kediri. Wah, Pak Sugeng dari apa nih Pak Sugeng nih? Manufaktur uji elektronik dan komunikasi. Wah, luar biasa. Dari berbagai ini ya, hari ini kita dari berbagai kalangan, dari berbagai macam latar belakang, hari ini kita sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen ya. Kita perkenalkan perkenalan singkat nih Bapak Ibu sekalian. Ya, judul dari acara kita di siang hari ini ya adalah Pest Management in Factory, bagaimana kita melakukan pengendalian hama ya pengendalian hama yang efisien ya efektif efisien di pabrik ya in factory ya kita akan mendengarkan sharing dari seorang expert ya yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia hama yaitu Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSI MM ya acara ini diselenggarakan oleh ahli hama ya apa sih Alihama nih Bapak Ibu? Mungkin bagi yang belum kenal dengan Alihama, Alihama ini adalah platform edukasi terkait pengendalian hama terpadu untuk membantu business owner, pengelola gedung, properti, mengelola juga pabrik, ya, manufaktur dan sebagainya untuk mengefektivitaskan pengendalian hama pada bisnis dan tempat usaha. Ya, misi kami adalah membantu pengusaha dan pest control individu maupun pest control profesional yang menginginkan untuk menjadi expert di bidang pengendalian hama tersertifikasi ISO atau internasional, di mana biasanya kita hanya berfokus pada sertifikasi pemerintah saja, namun ini adalah satu pelengkap sertifikasi yang bisa membawa Anda menjadi level internasional. Tentunya jika Anda sudah punya SIM nasional ditambah SIM internasional, luar biasa betul nggak gitu ya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misi kami, ya misi besarnya perusahaan ini adalah kita ingin mengedukasi ya untuk bumi lebih baik ya. Intinya gitu untuk bumi lebih baik Bapak Ibu sekalian. Pestisida yang dilakukan berlebihan itu bisa resistensi ya. Hama disemprot terus bukannya malah mati tapi malah semakin kuat dan tidak terkendali. Nah, itu yang kita concern kita ingin mengedukasi masyarakat yang banyak sekali yang belum paham mengenai hal ini. Ya, pengendalian hama terpadu atau IPM, Integrated Pest Management dan sebuah solusi untuk mengendalikan hama secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, apa saja yang dilakukan Alihama? Yang dilakukan Alihama adalah memberikan edukasi, memberikan pelatihan, ya, memberikan online course, gitu ya. Ya bagi Anda yang menginginkan untuk materi-materi yang bisa didengarkan secara berulang-ulang, ya, kita ada kelas gratis seperti ini. Kita juga ada YouTube, ya. Mungkin admin bisa bantu share di chatroom ya, di chatroom mengenai link YouTube kita Alihama. Kita juga punya online course yang lebih spesifik dan berbayar juga ada. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita juga punya ebook ya, ebook gratis ya.
Di sini ada online course tentang pengendalian hama merayap semut dan kecoa. Ini berbayar Bapak Ibu sekalian. Pengendalian hama terbang, lalat dan nyamuk. Nah, ini kebetulan sekarang sedang promo ya dari 350 menjadi 249.000 saja. Mungkin nanti bisa chat admin untuk menghubungi. Anda bisa mendapatkan online course atau pembelajaran ini diulang-ulang. Jadi Anda bisa dengarkan diulang-ulang. Eh, nah, acara hari ini memang free ya, tapi kita punya sebuah acara yang akan menjadikan Anda sebagai seorang pengendali hama yang tersertifikasi secara ISO internasional ya. Online Training IPMM atau Integrated Pest Management Mastery. Jadi Anda menjadi master di bidang Integrated Pest Management. Ya, puncak acara ini adalah Rabu dan Kamis tanggal 12 sampai 13 Februari 2025. Ya, Anda bisa menghubungi admin di nomor ini atau di chatroom mungkin admin bisa mengirimkan ya link untuk bagaimana sih tanya jawab ya. Kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 2015 ya. Dengan speakernya yaitu Profesor Intan Ahmad PhD dan Dr. Sri Yusmalinar MSI MM. Gitu. Nah, siapa beliau-beliau ini? Ya, beliau-beliau ini adalah, nah ini, Prof. Intan Ahmad PhD adalah Guru Besar Entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD bidang entomologi dari University of Illinois di Urbana-Champaign, USA. Ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional, yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Jadi, Anda bisa mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang hama di shortcut menjadi 2 hari. Dan Anda juga mendapatkan sertifikasi ISO seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua dia itu Dr. Lin, Ibu Dr. Lin, Dr. Srius Malinar, MSIMM, pest expert yang telah berkecimpung di dunia hama belasan tahun, ya lulusan doktor dari ITB yang juga beliau juga pengajar di beberapa universitas, salah satunya di ITB, dan beliau adalah pelatih dan konsultan pengendalian hama di berbagai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Alihama juga menyediakan free konsultasi 30 menit bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Alihama, ya mungkin nanti bisa di-share oleh admin ya, gitu. Dan juga kita punya program in-house training for company. Jadi bagi Anda yang ingin sekali untuk mengadakan pelatihan secara internal di dalam perusahaan Anda bisa mengundang expert-expert kami ya untuk langsung hadir ke kantor Anda, eh, yang tentu saja tidak gratis Bapak Ibu sekalian. Investasinya berapa nanti bisa dikonsultasikan gitu, bisa dinegosiasikan gitu. Nah, mungkin hari ini ya kita sudah sampai di acara hari ini. Acara ini kita akan bagi menjadi 2 sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi pertama adalah sesi materi. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab, yang dimana nanti setelah Dr. Lin memberikan materi selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Namun kita Bapak Ibu hanya membatasi ya beberapa pertanyaan saja, mungkin kurang lebih 10 ya. 10 pertanyaan, karena juga kesibukan beliau dan juga terbatasnya waktu kita di siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin izinkan saya menyapa, kalau boleh tahu, apakah Ibu Dr. Lin sudah ada di ini di Zoominar kita? Coba, mungkin admin bisa minta dibantu. Oh, belum ya? Mungkin kalau Ibu Lin mungkin sedang bersiap ya. Bapak Ibu sekalian, coba kita sekali lagi lakukan ini nih, salam perkenalan gitu ya. Salam perkenalan, silakan. Ada tadi ada dari Kota Tangerang ya, ada yang dari Kota Garut, ada yang dari Sumatera Utara, dari Kediri, luar biasa dari berbagai kota ya di seluruh Indonesia ya, Insya Allah. Coba dari mana lagi nih Bapak Ibu sekalian? Coba silakan kenalan, nama, background dan kotanya, silakan. Oh, ini sudah ada ya, Ibu Lin ya. Iya, sudah ada tadi. Belum dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Lin. Selamat Se- siang Bapak Ibu semuanya. ah, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bandung? Ya, Hujan terus atau Bandung antara hujan dan cerah bergantian. antara tuh hujan dan cerah? Iya, Adem iya, ya. iya. Adem. Makin makin adem ya, di sini juga adem nih, tadi malam hujan besar banget ini. Iya, iya. Betul. Indonesia Gitu. ya harus siap dengan dua kondisi dan kadang dalam hari yang sama bisa dua
keadaan hujan dan apa Betul, betul. kemarau, hujan dan panas juga ada. Bisa hujan, bisa panas, bisa Iya, tiba-tiba habis panas banget terus hujan Bu ya. iya. Nah itu Iya. untuk hama cocok untuk hama. Wah, Dapat hama keluar semua tuh. dapat Kayak situasi yang kecoa, diinginkan. kelabang ya Bu ya. Kelabang, kecoa, waduh apalagi kalau ada lumut-lumut, waduh makanan sehari-harinya mereka nih gitu ya. Tikus-tikus pada keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita beruntung nih kita dapat kesempatan untuk belajar dari expertnya gitu ya. Beliau setelah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau di hari Jumat siang ini, kita akan sama-sama belajar ya. Kita belajar dengan materi Pest Management in Factory ya, Bulin ya. Ya, betul. Oke, mungkin untuk persingkat waktu ya, mari kita sama-sama sambut, mari kita sama-sama, yuk bagi Bapak Ibu yang mau mencatat silakan mencatat, bagi yang punya kertas monggo ditulis, bagi yang eh, punya kamera silakan di screenshot karena materi ini siapa tahu bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat buat Anda sekalian. Oke, terima kasih, silakan pada Ibu Lin, dipersilakan. Silakan Ibu Lin. Ya, oke. Terima kasih Mas Robert, Bapak Ibu semua. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahkan di Salam. wilayah yang lain sudah selamat sore, karena kita pesertanya dari semua wilayah di Indonesia yang tentunya ada perbedaan waktu 1 sampai 2 jam. Bapak Ibu, bahwa kami selalu eh, mempunyai program di mana kami memang persembahkan kepada para pemilik bisnis atau para pelaku eh, bisnis pest control bahwa pengendalian hama ini harus terus kami pandang sebagai sebuah kegiatan yang tidak bisa sekali dua kali, karena kita menghadapi suatu makhluk hidup yang tentu dari sudut pandang manusia itu merugikan, apalagi di sektor bisnis. Merugikannya bisa sampai kehidupan manusianya jadi terganggu, gitu ya. Nah, setiap hari Jumat memang kami alokasikan waktunya untuk bisa berbagi informasi tentang pengendalian hama, dan tentunya kita akan pilih berdasarkan sektor-sektor bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir tidak langsung bersentuhan dengan pabrik, tapi tentu Bapak Ibu bisa melihat intisarinya, dan boleh juga nanti saat sesi Q&A bisa saling berbagi informasi. Nah, pada siang hari ini kita mengkhususkan kepada sektor industri yang memang memerlukan aktivitas atau tempat pabrik dalam melakukan aktivitasnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita mengetahui sendiri bahwa dalam kegiatan di pabrik itu, semua aktivitas manusia kumpul berada banyak di sana, yang tujuannya tentu untuk memproduksi barang. Nah, berarti kita lihat dari mulai barang itu datang dari luar, dari para supplier, bahan baku dan lain-lain, masuk ke dalam lalu diolah, dan tentu pengolahan itu melibatkan banyak orang dan juga melibatkan barang-barang yang diperlukan. Nah, di sini tentu menjadi pintu pertama bagaimana hama ini bisa datang. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan insight-insight mengenai kenapa hama ini harus dikelola apabila kita mengelola atau berada dalam suatu industri yang mengharuskan ada tempat pabrik dalam melakukan aktivitas produksinya. Kita akan mulai sesuatu dari berita, karena berita itu kan pastinya sudah divalidasi bahwa itu sesuatu yang nyata atau fakta. Nah, berita tentang permasalahan hama atau kontaminasi di industri, kita cuplik di beberapa kasus. Memang kalau di Indonesia itu kita jarang sekali sorotan-sorotan media ke sana, jadi masih senangnya ke politik-politik gitu ya. Tetapi bisa jadi itu terjadi di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu cukup detail mereka memberikan informasi atau berita-berita mengenai gangguan hama. Jadi kalau di eh, berita ini gitu memang ini disampaikan bahwa pabrik yang memproduksi susu formula tentu eh, dalam prosesnya walaupun memproduksi makanan yang sudah diatur tingkat kualitas dari produksinya, tapi bisa saja diserang oleh hama, gitu ya. Dan apabila produk sudah terkontaminasi, apalagi itu produk pangan, ya tentu tidak bisa menjadi nilai yang dapat menghasilkan revenue atau omset. Nah, demikian juga untuk
sektor yang terkait dengan kalau tadi susu, ini kue gitu. Ini pun sangat memungkinkan bahwa berita-berita seperti ini bisa terjadi juga di Indonesia. Mungkin di kita ada, tapi tidak terpublikasikan di media. Tetapi bahwa hama-hama itu bisa mengkontaminasi produk-produk yang dibuat di pabrik, ini tentu menjadi perhatian serius apabila kita melihat bahwa hal ini bisa merugikan apabila dibiarkan atau tidak ditangani secara serius. Kenapa? Karena pabrik-pabrik yang memproduksi apakah itu obat-obatan atau bahan makanan atau minuman itu kita tidak bisa ambil langkah praktis seperti penyemprotan karena itu akan menyebabkan kontaminasi menjadi lebih luas lagi. Hamanya bisa jadi tidak terkendali, tapi yang produknya bisa terkontaminasi dari pestisida yang digunakan. Maka tidak sesederhana itu kita melakukan pengendalian hama dengan hanya langsung melakukan atau mengendalikan secara kimiawi, artinya menggunakan produk pestisida. Nah, kasus dua kasus ini sebagai salah satu contoh pentingnya bagaimana penerapan dari pengendalian hama yang ketat. Nah, bahkan kami pernah membahas dalam suatu topik di beberapa seminar yang lalu di industri obat-obatan dan makanan dihadapkan oleh tuntutan hukum apabila kurang bisa menjaga kualitas dari makanan itu. Salah satunya adalah kontaminasi dari hama. Maka mereka bahkan regulasinya sangat ketat apabila ada sampel-sampel yang disinyalir atau eh, dicek ada hama atau kontaminasi. Jadi Bapak Ibu kontaminasi itu kalau ada kaki kecoa atau sayap lalat itu tuh sudah kontaminasi. Nah apalagi kalau hama secara utuh udah jelas itu si produk sudah nggak bisa dikonsumsi atau nggak bisa dijual. Nah maka di fasilitas pabrik itu sangat penting langkah-langkah pengendaliannya karena ujung-ujungnya ya pasti kerugian akan menjadi lebih besar cost-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya terkontaminasi HAM di pabrik itu apa gangguan hamanya meluas, maka produksi dari kegiatan produksi di pabrik harus dihentikan dulu. Karena nggak mungkin mengendalikan sementara ada orang produksi jalan itu nggak mungkin. Maka akan terjadi delay produksi. Nah, kalau terjadi delay produksi, kita bisa menghitung secara ekonomi berapa kerugian yang bisa ditimbulkan oleh penghentian kegiatan operasi di pabrik. Nah, maka yang kita harus lakukan adalah jangan sampai itu terjadi dan dibiarkan begitu saja sehingga si hamanya bisa merajalela atau populasinya tinggi. Nah, kita tentu harus manusia itu biasanya pengen lihat apa sih resikonya gitu ya, kerusakannya apa sih gitu karena kadang kalau nggak ditunjukin tuh kita kurang merasa bahwa itu hal yang urgent gitu ya. Nah, kita coba breakdown apa sih resiko kerusakan dari hama gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ilustrasi saja Bapak Ibu kalau misalnya hama itu menyerang produk-produk atau barang-barang baik itu bahan baku maupun produk jadi, maka itu akan membuat semua hal di tempat itu akan juga terganggu termasuk juga harapan atau target produksi. Dan di pabrik itu kalau kita lihat hamanya ya segala macam ada. Segala macam ada. Apakah itu serangga yang terbang seperti lalat sama nyamuk, juga yang merayapnya ya kecoa, semut. Bahkan kalau pabriknya kurang terawat bisa ada gangguan rayap gitu ya. Kalau eh, di tempat itu ada rayap. Karena kalau rayap itu Bapak Ibu bukan rayapnya mendekati kita, tetapi rayap itu memang sudah ada di tempat itu. Mungkin saat membangun pabrik tidak dilakukan dulu inspeksi. Sehingga rayapnya sudah ada di sana, kita bangun pabrik di sana. Nah, lalu rayapnya naik ke tempat yang aktivitas manusia, itu artinya kita yang merebut wilayah mereka. Nah, artinya ya rayapnya berarti harus dikendalikan. Tetapi kalau kecoa, tikus, lalu lalat, eh, apalagi apa nyamuk itu mereka datang ke tempat pabrik itu karena ada yang jadi daya tarik. Daya tariknya yang paling gampang adalah makanan. Itu pasti mereka cari makan Bapak Ibu. Misalnya di sekitar pabrik
pun, misalnya kok tiba-tiba ada kelelawar, nggak mungkin dia datang tanpa daya tarik. Nah, salah satunya adalah makanan. Makanan dari siapa? Makanan dari aktivitas pekerja yang di sana, lalu aktivitas para apa misalnya supplier yang datang. Banyak sekali karena kan kegiatan pabrik itu makan waktunya lama bekerjanya. Maka para pekerja atau orang yang di sana tuh pasti ada aktivitas makan dan minum ya. Nah, di situ bisa jadi sumber makanan juga. Selain produknya ya Bapak Ibu. Produknya kalau produknya makanan ya tentu disukai. Karena hama-hama ini makanannya itu dia bisa makan yang kondisi segar, masih fresh, atau yang busuk. Jadi semua kondisi makanan itu bisa dimakan. Nah, termasuk kalau misalnya di situ ada rayap yang diduga yang sudah ada rayap di sana, lalu barang-barangnya itu terbuat dari bahan selulosa, ya kardus atau kertas-kertas itu pasti dimakan di sana. Nah, jadi kita bisa melihat hama ini tentu tidak datang sendirian, tidak datang sendiri, tapi dia diundang secara tidak sengaja mungkin oleh kita, karena kita menyediakan apa yang mereka senangi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi resikonya seperti apa? Ya tentu kalau hama di gudang atau di pabrik, resikonya itu pertama per- adalah kontaminasi makanan. Jadi yang seperti namanya tikus, kecoa, lalat itu memang mereka mereka ngambil makanan, tapi sekaligus dia menyimpan bakteri-bakteri atau patogen-patogen yang dapat menyebabkan si produk itu rusak lalu dikonsumsi oleh manusia jadi sakit. Nah, jadi dari kontaminasi makanan tuh larinya ke banyak hal. Barangnya jadi di reject, lalu kehilangan inventaris, artinya produk yang siap dijual menjadi gagal untuk dipasarkan, ya tentu omsetnya hilang. Nah, selain itu, kalau omsetnya turun, ya namanya bisnis ujung-ujungnya tentang finance atau tentang finansial, ya pasti akan rugi. Nah, selain itu, selain aspek ekonomi yang rugi juga kesehatan Bapak Ibu. Nah, karena kita melihat bahwa lalat, kecoa, nyamuk, kita yang paling jelas kita suka lihat gitu Bapak Ibu ya, itu adalah hewan-hewan pembawa penyakit atau vektor. Nah, mereka tuh sambil makan, sambil juga menyimpan. Nah, apalagi untuk nyamuk yang pembawa vektor atau vektor dari virus-virus yang mengerikan seperti virus demam berdarah atau virus denggi yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, itu para pekerjanya kalau kena itu yang satu dia kena sakit demam berdarah berarti di dalam darahnya ada virus denggi Bapak Ibu. Nah, nanti diambillah oleh diisap atau diambil darahnya digigit oleh nyamuk Aedes, namanya nyamuk Aedes ya Bapak Ibu. Itu perilakunya dia nggak akan kenyang di satu orang. Dia akan ngambil sedikit-sedikit si darahnya. Nanti dia akan gigit lagi ke yang lain. Nah, sambil dia ambilnya darah baru dari inang atau dari manusia yang lain, kalau dia kena ke yang sakit demam berdarah, walaupun itu masih bergejala ya Bapak Ibu, itu bisa dengan cepat menyebar. Nah, kalau pekerjanya sakit, apa yang terjadi? Ya proses produksi akan terkendala. Jadi resikonya itu saling sambung menyambung dari gangguan hama ini. Lalu yang kedua adalah properti. Nah, properti apa hubungannya mereka? Apakah dia makan makan struktur bangunan? Untuk hama tertentu seperti tikus dan rayap, iya. Jadi kalau tikus tuh ya menyebabkan ruginya kesehatan karena bawa penyakit, juga mengganggu struktur bangunan. Berarti di sini properti. Kenapa? Karena tikus itu tadi dia punya perilaku gnawing atau mengerat. Jadi dia harus memastikan giginya nggak boleh tambah panjang. Caranya dia menggerus terus. Ya tentu cari benda-benda yang agak tebal, ya agak keras. Nah, kalau di pabrik apa nih kemungkinan? Ya kabel, Bapak Ibu ya, isolasi. Makanya bisa jadi kasus-kasus kebakaran yang muncul bisa jadi penyebabnya karena korslet disebabkan si kabel-kabel sudah digigit gitu, sudah rusak oleh tikus.
sehingga memang potensinya bisa kebakaran. Nah, selain rayap ya Bapak Ibu, rayap itu pakainya akan mencari benda-benda yang terbuat dari bahan selulosa. Baik itu benda yang masih utuh, misalnya seperti kayu-kayu yang baru ditebang yang dibuat mebel atau peralatan atau furniture atau pun si produk-produk yang sudah jadi bahan turunan lah, ini seperti kertas, lalu seperti apa apa ya bahan-bahan pokoknya yang sifatnya ada bahan selulosa Bapak Ibu itu pasti dimakan tuh oleh si rayap ini. Jadi mereka biasanya akan merusak dari sisi properti tikus dan rayap. Nah, maka resiko struktural eh, bisa dihadapi atau bisa dialami apabila tingkat investasinya parah, serangan hamanya parah. Karena rayap itu dia walaupun ukurannya kecil Bapak Ibu, tapi kemampuan dia untuk menggali fondasi, untuk apa namanya merusak balok kayu, lalu dia membuat terowongan atau liang kembara dari dasar tanah sampai bangunan bertingkat pun bisa. Apalagi pabrik-pabrik kan jarang juga bertingkat-tingkat. Artinya itu sangat mungkin untuk diserang strukturnya oleh rayap. Nah, jatuhnya kalau sudah biaya perbaikan dari pabrik ya Bapak Ibu tentu ini akan mengganggu juga memperberat biaya operasional dari pabrik tersebut. Itu adalah resikonya. Nah, yang keempat adalah kerusakan reputasi. Nah, pasti ya Bapak Ibu namanya bisnis apapun jenisnya tentu yang dijaga adalah reputasi, citra baik gitu Bapak Ibu. Nah, maka dengan adanya investasi hama tentu kepercayaan pelanggan akan menurun dan klien pun akan menimbang-nimbang. Jadi para supplier bahan baku atau supplier yang mendatangkan produk bahan untuk membuat produk tentu harus ada screeningnya pemilihan. Ini suppliernya apakah patuh atau sudah menjalankan belum tentang pengendalian hama terpadu. Karena kalau ada hama dibawa oleh supplier masuk ke pabrik, pabrikannya asalnya tidak ada hama, jadi ada hama. Ya, karena si hama itu bisa ibaratnya keluar masuk dengan mudah pakai perantara. Nah, perantaranya ya lewat transportasi atau lewat manusia itu sendiri yang bawa barang. Seperti itu mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu, walaupun mereka ukurannya kecil. Nah, lalu kalau bisnis tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Apabila ada pelanggaran, baik itu kesehatan dan keselamatan, para pemilik bisnis pasti dihadapkan yang namanya dengan konsekuensi. Apabila dia merugikan, mengirim barang dengan kondisi rusak, gitu Bapak Ibu. Nah, itu tentu bisa didenda, bisa dituntut secara hukum karena tidak melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk yang baik. Nah, jadi resikonya dari mulai resiko yang paling kecil sampai resiko paling besar ada Bapak Ibu dari gangguan hama ini. Nah, tentu kita perlu untuk memahami ini bahwa hama ini kalau dibiarkan akan bertambah besar masalahnya dan ujung-ujungnya akan menutup bisnis itu sendiri. Karena kalau jatuhnya kena sanksi, usaha harus ditutup. Nah, itu kan tentu akan juga berpengaruh kepada kelangsungan bisnis itu sendiri. Nah, maka apa yang diperlukan? Nah, yang diperlukan adalah manajemen hama, bukan pest control. Jadi kalau pest control artinya mengendalikan hama. Ada hama baru dikendalikan. Jadi sifatnya proaktif. Ada masalahnya dulu baru lakukan pengendalian. Tapi kalau manajemen hama Bapak Ibu itu memiliki pengertian yang lebih luas. Menjaga jangan sampai hama itu datang. Kalaupun datang, dijaga jangan sampai dia berkembang biak dengan leluasa, maka harus di-manage. Maka perilakunya harus proaktif. Jangan nunggu hama datang supaya biaya pengendalian yang seharusnya tidak perlu banyak jadi bisa ditekan. Jadi dengan manajemen hama ini penting supaya apa? Tadi fasilitas pabrik, kualitas produksi bisa dijaga dengan baik, reputasi sudah jelas. Dan kita juga harus memberikan lingkungan yang aman bagi siapa? Bagi para pekerja pabrik di sana, produk gitu Bapak Ibu. Karena pabrik ini biasanya berada di lingkungan yang dulunya mungkin jauh dari masyarakat.
Tetapi karena di situ ada aktivitas pabrik, banyak orang muncul tuh di situ, bukan urbanisasi ya, artinya ada pergerakan manusia mendekati pabrik itu. Ya tadi mau jualan, mau menyediakan tempat bisnis kos dan lain-lain. Jadi tambah banyak tuh Bapak Ibu di situ. Nah, kalau terjadi gangguan hama di pabrik itu, maka hama di sana tuh bisa masuk ke permukiman, gitu ya. Nah, itu akibatnya jadi tadi ada tuntutan dari masyarakat. Padahal sebetulnya di awal pabrik itu ya jauhlah dari lingkungan masyarakat. Tapi kita nggak bisa cegah apabila masyarakat sekitar ingin mendekati pabrik, mungkin ingin mengambil sisi di mana mereka bisa ada usaha sampingan dengan berbagai bisnis yang bisa dinikmati oleh para pekerja. Dan itu sesuatu yang alami, itu selalu terjadi. Nah, maka kalau kawasan pabrik bisa dijaga, lingkungannya aman dari hama, itu pastinya bisa melindungi dari pabrik itu sendiri dari tuntutan masyarakat. Dan ikut juga mendukung kesehatan masyarakat, Bapak Ibu. Karena lalat itu posisinya dia bisa terbang sampai 5 kilo, jauh, Bapak Ibu. Mungkin lalatnya ada di dalam pabrik, tapi lalat ini bisa terbang kemana-mana. Dia akan mencari tempat yang bisa menarik lagi eh, untuk si lalat itu datang. Nah, datanglah si lalat itu ke permukiman. Nanti masyarakat akan lihat dari mana lalatnya. Oh, apa itu dari pabrik itu. Nah, jadi ada sambungannya, Bapak Ibu. Nah, maka para pengelola kawasan pabrik ya memang harus memiliki upaya untuk melakukan manajemen, mengelola hama itu sendiri dengan secara proaktif. Nah, karena kalau kita tidak menaruh perhatian yang serius, maka yang kita harus hadapi para pemilik bisnis adalah konsekuensi ekonomi apabila pengendalian hamanya buruk. Seperti apa? Ya, pertama pasti akan ada konsekuensi yang terkait reputasi, sudah jelas, lalu keuntungan jadi tergerus. Nah, lama-kelamaan ya pasti akan berdampak kepada kelangsungan bisnis itu sendiri. Nah, sekali lagi kami selalu ambil dari berita-berita global karena itu menjadi cermin biasanya jadi guidance bagi kita bagaimana hama ini kalau dibiarkan bisa menjadi masalah besar. Nah, kalau di negara-negara maju baik di Inggris, Prancis, Italia ini Amerika, Australia, dan Eropa ya Bapak Ibu yang ekonominya tinggi. Itu kalau sudah ada laporan gangguan hama, mereka tuh bisa membuat laporannya secara jelas karena memang akan berdampak kepada eh, bisnis itu sendiri. Nah, dalam data penelitian di sana, Bapak Ibu, keluar datanya biaya operasional dari ekonomi atau dari sektor ekonomi di negara tersebut itu meningkat sebesar 110 triliunan dan pendapatannya turun gitu Bapak Ibu. Akibat apa? Bukan akibat produknya nggak laku, tapi akibat dari investasi hama. Sehingga di sini disampaikan 22% dari perusahaan yang disurvei melaporkan adanya kerusakan pada produk akhir. Artinya ada kontaminasi hama. Dan itu real. Mungkin di kita banyaknya ya di akhir dibuang, tapi sebenarnya beritanya banyak. Nah, karena ini real bahwa di pabrik itu pasti ada sekian persen produk-produknya rusak. Ya, nah dengan kita bisa melakukan pengendalian hama dengan baik, manajemen hama dengan baik, maka kita bisa nurunin dari biaya operasional, khususnya dari bagian pos pengendalian hama. Nah, sebetulnya di Indonesia sudah cukup lengkap Bapak Ibu undang-undangnya bagaimana undang-undang ini sebetulnya melindungi eh, apa namanya masyarakat bahwa produk-produk yang dibuat itu adalah produk-produk yang sehat. Artinya yang memang aman dikonsumsi. Nah, jadi sebetulnya regulasinya cukup ketat. Nah, ini memberikan suatu eh, apa ibaratnya guidance bagi para pemilik bisnis yang mempunyai area pabrik dalam melakukan aktivitasnya untuk selalu patuh kepada aturan-aturan dan regulasi ini. Karena ini sejatinya memang dibuat untuk melindungi masyarakat pada saat mengkonsumsi produk-produk yang dibuat dari sektor pabrik. Nah, maka pengendalian hama ini penting, efektif dalam industri makanan, Bapak Ibu, karena tadi kepatuhan terhadap
aturan. Karena investasi hama itu tadi menyebabkan kontaminasi, ini nanti tidak hanya tentang risiko kesehatan, tapi jatuh-jatuhnya adalah kepada reputasi dan operasional bisnis itu sendiri. Karena tadi aturannya ketat, jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi para pemilik bisnis harus patuh bagaimana hama ini jangan sampai ada di pabrik itu dan menyebabkan kontaminasi. Nah, ini tidak sekali lagi bahwa fasilitas pabrik, pengolahan makanan atau obat-obatan komersial mau nggak mau harus patuh kalau bisnisnya ingin jalan. Nah, salah satu ancaman adalah tadi dari gangguan hama. Nah, sekarang kita lihat dari hama dan kontaminan supaya lebih clear lagi. Jadi kalau namanya hama, Bapak Ibu di industri pengolahan makanan atau di obat-obatan, pasti merujuknya kepada hewan, bukan tumbuhan. Nah, ini bisa hewan mamalia, bisa juga hewan melata, gitu ya. Tapi umumnya biasanya tadi yang mamalia, Bapak Ibu, yang tikus gitu ya. Nah, itu salah satunya yang merusak sebetulnya. Karena dia makanannya ingin sama kayak kita, tapi mereka tuh ambil yang segar dan yang sudah busuk diambil. Nah, yang paling banyak adalah dari kelompok serangga. Nah, serangga apakah yang merayap seperti kecoa, semut, rayap itu yang merayap. Ada juga yang terbang, lalat, apa, lalu nyamuk. Karena itu yang lebah. Tapi lebah itu posisinya dia masuknya ke serangga menguntungkan. Kalau merugikan biasanya ada sesuatu yang perilaku-perilaku kita yang mengganggu mereka, gitu ya. Tapi umumnya banyaknya dari serangga. Di mana hama ini pasti di industri pengolahan akan merusak dan mencemari bahan baku. Selain produk jadi ya Bapak Ibu. Bahkan ditambah fasilitasnya. Nah, maka si hama itu hadir, ya tentu akan menjadi ancaman dari proses produksi tersebut. Dan seperti yang sudah disampaikan, namanya hama ruginya banyak. Secara ekonomi pasti kesehatan, lalu estetika kenyamanan. Nah, kita bisa bayangkan para pekerja yang bekerja di pabrik, pabriknya itu banyak hama. Itu artinya pekerja pun nggak nyaman. Lagi kerja, kecoanya kemana-mana. Lalat terbang sana sini. Nah, itu kan pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, lalu yang kedua adalah kontaminan. Nah, namanya hama itu hewannya utuh, Bapak Ibu. Itu hama. Tapi kalau kontaminan, namanya feses, bulu, sayap, atau bagian tubuh serangga itu kita sebut kontaminan. Mau masuknya secara tidak sengaja ke bahan baku, produk makanan, atau area produksi, kita sebutnya kontaminan. Nah, kontaminan ini walaupun hanya potongan dari tubuh hama, tetap saja menyebabkan pencemaran produk dan standar kebersihannya terganggu. Maka resiko kesehatan menjadi bagian yang dikhawatirkan akan mengganggu di level konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut dan pelanggaran akan mengakibatkan pelanggaran regulasi keamanan. Nah, kita lihat Bapak Ibu lalat ke hama-hamanya ya Bapak Ibu. Lalat tertarik ke area yang tidak higienis. Nah, berarti nanti di pabrik itu dilihat di mana nih yang tidak higienis. Mereka biasanya mencari tempat-tempat sampah dan saluran-saluran pembuangan, gitu ya. Dan nantinya dia akan mencemari permukaan. Nah, kalau ada audit atau pemeriksaan itu akan terganggu. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga kebersihan. Lalu yang kedua adalah tikus, Bapak Ibu. Tikus dan mencit itu mampu masuk melalui celah-celah yang kecil. Jadi kita bicaranya bukan tentang lubang-lubang besar, Bapak Ibu. Celah kecil pun bisa jadi masuknya area masuknya hama tikus dari luar ke dalam atau sebaliknya. Dan tikus ini tadi selain membawa resiko ke properti juga dia bawa penyakit bahkan lebih dari 30 penyakit yang bisa dibawa oleh tikus. Jadi menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Nah, lalu kecoa. Nah, kecoa itu ada Jerman, kecoa dan kecoa Amerika Bapak Ibu umumnya ya. Selain kecoa brown banded yang brown branded itu yang kayak kecoa kecoa warna kuning gitu ya, yang ke furniture. Tapi umumnya kita mengenal kecoa yang kecil, kecoa Jerman dan kecoa yang besar, kecoa Amerika yang bisa gliding. Jadi bisa apa apa ibaratnya gliding itu kayak ngeglosor apa ya istilahnya
Mas Robert. Jadi kita kadang ada orang yang fobia kecoa kan, walaupun itu laki-laki yang badan besar, kalau udah kecoa, udah fobia terhadap kecoa ya dia bisa teriak-teriak gitu ya. Nah itu jenis kecoa itu eh, juga dia bisa ditemukan di area-area yang lembab, yang banyak remah-remah, gitu ya. Dan itu pasti kalau masuknya ke mencemarinya ke makanan, ya sekaligus kecoa itu bisa mengeluarkan saliva atau air liur yang menimbulkan bau yang menyengat. Nah, untuk hama-hama gudang seperti kumbang, itu juga sama, Bapak Ibu akan mengganggu atau menyerang makanan-makanan yang disimpan. Jadi di pabrik itu kan tentu ada bahan baku yang harus disimpan cadangannya. Nah, itu bisa juga diserang oleh kumbang-kumbang yang merupakan kelompok dari hama gudang. Termasuk juga kutu beras itu ya, karena memang sebagian besar manusia itu kan makanannya ada 80%-nya berasal dari biji-bijian. Nah, maka yang diserangnya adalah pasti dari kelompok hama gudang, kumbang-kumbang atau jenis eh, kutu beras lainnya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana nih cara melakukan pengendalian atas masalah-masalah ini. Nah, konsep pengendalian hama terpadu sesungguhnya adalah suatu upaya pendekatan Bapak Ibu dalam melakukan berbagai macam cara, termasuk melakukan pembagian peran. Peran antara pemilik fasilitas pabrik dengan peran dari pest control yang eksternal. Nah, itu sebetulnya berbagi peran, nggak bisa. Kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada pest control eksternal yang disewa, yang di-hire. Tapi yang paling besar sesungguhnya tugasnya atau perannya adalah bagaimana di pemilik bisnis atau pemilik fasilitas membentuk tim pengendali hama internal dulu. Karena langkah-langkah pengendalian hama sebetulnya kalau kita bagi jadi 5 langkah yang dilakukan oleh pemilik fasilitas itu sampai level 4 dari 5 Bapak Ibu. Jadi 80%-nya itu harus dilakukan oleh pengendali hama internal yang ada di fasilitas itu. Karena pest control eksternal sesungguhnya hanya melakukan step yang namanya pengendalian secara kimia saja. Karena itu memang tugasnya. Sedangkan kalau pengendalian hama terpadu itu adalah semua upaya itu harus dilakukan. Tidak bisa kita bergantung kepada pengendalian secara kimiawi. Nah, jadi kalau kita memahami konsep ini, para pemilik bisnis, para pemilik fasilitas pabrik itu sudah paham bagaimana nih hama itu jangan sampai masuk lalu berkembang biak menjadi lebih banyak lagi di area-area pabrik-pabrik itu. Nah, maka harus dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif bagaimana mencegah agar hama itu tidak bisa masuk secara luas dan melindungi bagaimana si produk ini tidak terkontaminasi oleh hama ya. Bahkan di Amerika tuh sampai ada bukunya, textbooknya mengenai pest management standard for food processing and handling facilities. Jadi lengkap sekali. Dan itu sebetulnya bisa kita pelajari dan kita bisa implementasikan. Nah, platform ahli hama mengupas ini Bapak Ibu. Kita coba dari guidance luar dari negara barat, kita coba aplikasikan secara simpel di sektor bisnis yang ada di Indonesia. Tapi lengkapnya udah kita nggak usah membuat lagi, sudah ada panduannya. Tinggal disesuaikan dengan lingkungan. Jadi pendekatan hama terpadu itu disebut pendekatan holistik, artinya secara menyeluruh. Tidak tentang semprot menyemprot, itu hanya sebagian kecil. Bahkan di sektor makanan, di industri makanan tidak disarankan melakukan penyemprotan. Bahkan pest control eksternal kesulitan, ini metode apa yang mau diterapkan? Serba nggak boleh, karena memang ketat gitu. Maka pengendalian hama terpadu seyogianya dilakukan oleh internal pest management yang ada di sektor bisnis itu sendiri. Kecuali kalau ada hamanya ditemukan populasinya tinggi karena abai di awal yang perlu teknologi. Nah, baru kita melakukan kolaborasi dengan pest control eksternal. Nah, jadi kalau pengendalian hama terpadu ini sebetulnya dilakukan itu supaya apa? Meminimalkan resiko kontaminasi. Sehingga tidak sepenuhnya harus bergantung pada pestisida kimia. Jadi
kami perlu dari platform ahli hama perlu memberikan edukasi, tidak menjadikan pestisida kimia itu sebagai satu-satunya jalan, karena tetap ada resiko, gitu ya. Ada resiko resistensi, apakah itu terkontaminan, pencemaran lingkungan, dan sehingga apa nih pestisida kimia nggak boleh menjadi satu-satunya cara, maka lakukan metode-metode lain atau strategi-strategi lain. Salah satunya adalah melakukan sanitasi yang baik sama metode eksklusi. Jadi artinya menutup akses-akses masuk hama. Nah, itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh pest manajemen internal di sektor bisnis itu sendiri. Nah, jadi kami selalu memberikan campaign tentang pentingnya internal pest management unit. Kenapa? Karena internal pest management unit itu adalah suatu tim yang nggak usah merekrut orang baru. Cukup orang-orang yang ada di sana yang memang biasa ditugaskan untuk maintenance, maka bisa diberikan pelatihan, bisa diberikan edukasi bagaimana jenis-jenis hama, mengenali tanda-tandanya seperti apa, dan pengendalian secara non kimia seperti apa. Karena penting, Bapak Ibu, kenapa kita mesti harus ada penting kiranya unit pengendali hama internal ini dilakukan? Karena fokusnya adalah bukan tentang semprot menyemprot, semprot-semprot, tetapi tentang pencegahan. Yang tadi sanitasinya, jadwalnya harus ketat. Kira-kira hama ini bisa datang kenapa? Itu harus dipelajari. Nah, termasuk tadi penutupan celah-celah atau akses-akses masuk hama. Itu tidak bisa dilakukan oleh pest control eksternal karena pest control eksternal sudah ada tugas pokoknya, yaitu melakukan pengendalian secara kimiawi yang memakai teknologi. Nah, sehingga kalau ada internal pest management unit, karena fokusnya pencegahan, itu bisa melakukan setiap hari dicek, di melakukan pemantauan. Nah, tapi kalau belum tahu ilmunya, takutnya nanti salah gitu ya. Kenapa? Karena hama ini makhluk hidup, dia punya karakter tertentu. Ada yang aktifnya malam, ada aktifnya siang. Nah, itu pengendaliannya atau pemantauannya beda. Misalnya kita mau melakukan survei mengenai tikus, kita periksanya siang itu salah karena mereka lagi istirahat di sarang-sarang mereka. Mereka akan keluarnya malam. Nah, dengan kita mengenal hewan malam dan siang, aktivitasnya itu membantu sebetulnya. Nah, itu bisa sebetulnya dilakukan oleh para tim yang ada di fasilitas tersebut, fasilitas bisnis tersebut. Karena unit internal manajemen hama itu tanggung jawabnya kepada sesuatu yang sifatnya rutin, ya pemantauan, identifikasi secara dini. Ini kira-kira ini hama apa nih, bisa dicek dulu. Ada pengetahuannya. Sama kira-kira sudah bisa membuat strategi langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi dari serangan hama. Nah, ini kalau dilakukan dengan baik, Bapak Ibu, sangat mungkin kasus hama bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, yang sering terjadi adalah pengabaian karena semuanya diserahkan kepada pihak pest control eksternal. Nah, sedangkan ada tugas tertentu yang harus dilakukan oleh masing-masing. Pest control eksternal kesulitan apabila melakukan pengendalian kimia, sementara yang di fasilitas tersebut mereka nggak peduli tadi makanan di mana aja, air di mana aja, gitu ya. Lalu si barang-barang di mana saja itu sama aja dengan kita mengobat, melakukan apa pengobatan, tapi kita nggak mau mengikuti saran dokternya. Jadi hanya memakan obatnya, tapi kita nggak merubah lifestyle-nya, kita olahraganya. Ini juga sama. Jadi kita udah serahin semuanya kepada pest control eksternal. Pest control eksternal melakukan upaya pengendalian kimia. Nah, itu nanti kimianya tetap jalan, hamanya tambah banyak karena ada resiko resistensi. Karena perilakunya hama yang baru berdatangan terus. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena diundang oleh orang yang ada di bisnis tersebut. Nah, maka kita harus berbagi peran itu di sana, Bapak Ibu. Nah, maka lakukanlah adalah pendekatan proaktif untuk melengkapi tadi peran kontraktor, artinya pest control eksternal. Yang fokusnya adalah, sekali lagi, eksternal pest control fokusnya adalah pada
tindakan pengendalian dan penanganan investasi yang sudah terjadi. Baru bisa bekerja. Kalau nggak ada hamanya kan nggak mungkin bisa kerja. Nah, maka tapi kita paham bahwa ini nanti suatu saat hama akan datang. Maka lakukan oleh pengendali hama internal. Nah, maka lakukan kolaborasi ini Bapak Ibu. Pabrik kan besar, luas ya, aktivitasnya sangat kompleks. Nah, itu berbagi peran, tapi tidak bisa semuanya mengandalkan kepada eksternal. Nah, maka kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan apa? Pengendalian hamanya menyeluruh. Bisa terjadi secara menyeluruh. Produknya aman dan sekali lagi standar regulasi. Nah, selanjutnya di sini menekankan eh, keuntungan apabila pemilik bisnis memiliki tim pengendali internal ya menjadi optimal dan kustomisasi. Kenapa kustomisasi? Karena kita bisa memilih kira-kira strategi pengendaliannya yang mana nih yang sesuai. Karena setiap fasilitas pabrik pasti kondisinya berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Maka kalau tim pengendali hama internalnya sudah ada dan dibentuk serta memiliki pemahaman yang baik, maka bisa memilih. Jadi nggak menyerahkan semuanya kepada pest control eksternal, bisa melakukan diskusi mana yang nih yang cocok gitu ya karena metode ini bisa banyak dan bisa dipilih sesuai kondisi. Lalu keuntungan berikutnya adalah tim pengendali hama internal akan fokus pada masalah hama yang spesifik. Jadi kalau lagi tikus nih yang sedang naik kok muncul banyak, itu bisa jadi kan kedatangan dari luar. Karena namanya pabrik itu nggak mungkin pintunya ditutup terus, pasti ada kebukanya. Maka bisa fokus kepada hama yang spesifik itu di lingkungan unit tersebut. Jadi bisa menghususkan strategi-strateginya. Lalu yang ketiga pasti yang namanya internal, pengendali hama internal karena bekerjanya di situ, responnya pasti lebih cepat. Jadi nggak usah nunggu, harus telepon dulu, harus kontak dulu, harus tender dulu dengan pengendali hama eksternal. Tapi bisa dilakukan respon yang lebih cepat terhadap situasi darurat atau insiden hama, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah apa sih untungnya tim pengendali hama internal? Ya pasti dia memiliki pemahaman yang mendalam. Tentang apa? Tentang peraturan fasilitas. Apalagi di industri-industri pabrik makanan dan obat-obatan. Pasti ada aturan-aturan tertentu mana fasilitas mana yang tidak bisa dilakukan pengendalian secara kimiawi. Mana yang kira-kira bisa dilakukan oleh fisik, secara fisik. Dan pengendali hama internal bisa melakukan kerjasama dengan tim lain karena memang satu manajemen lah ya. Apakah itu tim kebersihan, pemeliharaan. Jadi bisa saling mensupport satu sama lain. Nah, kalau pest control eksternal kan tamu di suatu fasilitas tentu akan lebih segan apabila harus koordinasi dengan tim-tim lain di perusahaan tersebut. Nah, maka kita bisa mengawinkan ini. Tim pengendali internalnya memiliki pemahaman yang baik, lalu bisa kolaborasi dengan eksternal manakala membutuhkan pengendalian kimiawi yang yang menggunakan teknologi. Nah, ini sebagai salah satu contoh Bapak Ibu bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika itu selalu dilakukan pengendalian hamanya oleh unit khusus internal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, baru nanti kasus-kasus tertentu dia mereka bekerja sama dengan eksternal. Jadi berbagi tugas, Bu ya. Nah, jadi poin pentingnya tentu selalu kami sampaikan Alihama merupakan platform edukasi Bapak Ibu, bukan eh, apa bukan bagian untuk mengendalikan hama secara langsung karena kami meyakini bahwa yang penting orang paham dulu apa sih yang harus dilakukan. Nah, itu bisa dibantu dengan namanya pengetahuan. Lalu ada skillnya, keterampilan, bagaimana metode-metode itu dilakukan, sehingga bisa tepat sasaran. Nah, jadi kalau unit pengendali hama internal mau mau memahami tentang konsep-konsep hama, nah maka ini harus dilakukan kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. Nah, bagi para para pelaku pest control, eh, bisnis pest control tentu harus pengetahuannya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Bukan berarti setiap hari melakukan pengendalian hama maka merasa cukup itu tidak. Karena kami pun
eh, sebagai peneliti, sebagai trainer, sebagai konsultan, belajar terus-menerus. Karena hama ini makhluk hidup, jadi mereka selalu melakukan adaptasi. Maka memahami bioekologi hama penting. Pengendalian yang terkini apa, seperti apa, resistensi seperti apa. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, lalu ada poin pentingnya tentu kepatuhan terhadap regulasi tadi yang disampaikan bahwa untuk industri-industri makanan dan obat-obatan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dengan poin penting agar unit pengendali hama internal sukses adalah terintegrasinya antara manajemen fasilitas dan semua aktivitas itu dengan tim-tim lain bisa diintegrasikan dengan baik. Karena sekali lagi hama ini diundangnya oleh semua orang, maka semua tim yang ada di fasilitas tersebut harus bekerja sama. Dan tentu pendekatan yang cepat dan tanggap itu harus juga menjadi hal yang dilakukan karena lebih baik mencegah Bapak Ibu terhadap hama itu jangan sampai datang atau berkembang biak daripada mengobati. Karena kalau sudah pengendalian hama yang investasinya parah, itu bisa sampai menghentikan proses produksi. Nah, kalau hitungan bisnis berhenti sekian waktu, itu berapa kerugian yang bisa dialami. Nah, maka pelatihan selalu belajar berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi setiap hari, misalnya kami dari platform Alihama, setiap Jumat kita memberikan free Zoominar. Itu salah satunya adalah untuk menerapkan apa yang namanya belajar secara berkelanjutan. Juga kami menyediakan e-book, e-book gratis itu sebetulnya untuk menunjang ini Bapak Ibu. Kita belajar secara berkelanjutan karena kita perlu update terus perkembangan terbaru tentang hama dan pengendaliannya. Maka kesimpulannya bahwa manajemen hama itu yang efektif itu tuh penting. Untuk apa? Untuk melindungi bisnis dari industri tersebut. Apakah itu makanan, minuman, produk lain. Karena tujuannya adalah untuk bisnis itu sendiri adalah reputasi dan tentu profit finansialnya harus bagus, namanya juga bisnis karena ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan banyak orang, kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, kenapa manajemen efektif ini penting? Sebetulnya melindungi siapa? Melindungi semua masyarakat. Karena masyarakat itu, apalagi Indonesia terkenal dengan orang-orangnya yang sangat senang terhadap barang-barang gitu ya. Jadi kita kadang menjadi surganya para pembisnis baik dari luar maupun dari dalam negeri karena apapun dijual laku gitu, Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita melindungi konsumen dengan produk yang bisa terhindar dari hama, sebetulnya kita membantu masyarakat juga. Dan peran dari unit pengelola hama internal ini sangat krusial. Sekali lagi sangat krusial karena di Indonesia ini seringkali mindsetnya adalah ada hama, panggil pest control. Itu nggak salah, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena hama itu akan datang lagi. Dan pengendalian hama itu nggak bisa satu cara. Bahwa yang dilakukan oleh pengendali hama eksternal adalah melakukan bagiannya, yaitu tugas pokoknya mengendalikan hama secara kimia. Sedangkan kita tahu mencegah lebih baik dari mengobati, maka metode-metode lain itu harus menjadi tugas dari unit pengendali hama internal. Maka ini proaktifnya, krusialnya di sana Bapak Ibu. Maka kita pencegahannya nggak nunggu hama datang, kita sebut proaktif. Jadi bukan reaktif ada hama baru bergerak. Maka yang baik adalah kolaborasi. Panggil pest control pada saat situasinya memang diperlukan karena investasinya membutuhkan pengendalian hama dengan pestisida atau dengan pendekatan kimiawi dan pakai teknologi tinggi. Tapi selama tidak sampai ke step itu, maka lakukan oleh siapa? Oleh tim pengendali hama internal di sektor bisnis apapun, Bapak Ibu. Karena sebetulnya bisa dibentuk. Tidak perlu tim yang khusus rekrut baru, sarjana biologi atau sarjana pertanian, tidak perlu Bapak Ibu. Yang ada saja. Yang penting diberikan pengetahuan. Nah, jadi dengan strategi ini tentu kita ingin semua aturan, semua resiko ini bisa diatasi dengan baik. Nah, mungkin itu dulu Mas Robert untuk materi yang bisa kami sampaikan pada
free seminar minggu ketiga bulan Desember ini. Mungkin kita Oke, bisa akan lebih kaya lagi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta free oke. seminar. Ya, terima kasih Mas Robert. Terima kasih Ulin, luar biasa. Hari ini kita dapat banyak sekali ilmu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kita sudah bahas tentang hama ternyata adalah makhluk hidup yang merugikan ya Ibu ya. Jadi kalau Iya, misalnya kita apa namanya bisa mengelola hama secara proaktif tuh tentu ya, tentu bisa memberikan lebih banyak kontribusi positif tentunya ya bagi iya, masyarakat dan juga bisa meningkatkan reputasi bisnis, menjaga kontaminasi gitu ya. Dan ada satu tadi kalimat yang menggugah hati sebenarnya Bu ya. Panggil pest control nggak salah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Wah luar biasa nih. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan materi yang begitu menarik ya. Sebagai reminder lagi ya, Bapak Ibu yang mau gabung di grup Alihama, silakan tadi admin sudah mengirimkan di chatroom ya. Silakan klik untuk informasi seputar Alihama. Kita juga ada Zoominar mingguan ya, Ibu Lin ya. Zoominar mingguan ya, insya Allah nanti akan diadakan setiap minggu ya, bisa hari Jumat, bisa di hari-hari lainnya. Nanti akan diinfo di grup. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan informasi, silakan masuk di grup WA. Juga buat yang mau dapat e-book yang berharga atau informasi-informasi seputar hama, Anda bisa download di alihama.com/ebook. Linknya sudah dikirimkan di chatroom. Silakan diklik saja. Nanti Anda tinggal isikan data, nanti bisa mendownload e-book tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, reminder kembali ya untuk puncak acara kita yaitu pada tanggal 12 sampai 13 Februari 2025 ya, tahun depan gitu ya. Kita akan ada Integrated Pest Management Mastery ya, 2 hari menjadi pengendali hama terpadu tersertifikasi ya. Investasinya saat ini masih early bird dari 3,5 juta diskon menjadi 2,5 juta saja. Ya bagi Anda yang mau booking seat terlebih dahulu, mungkin bisa down payment dulu terlebih dahulu, mungkin 50%, nanti bisa eh, japri dulu ke admin kita ya, silakan linknya admin mohon diinformasikan gitu ya. Nanti eh, bisa dilakukan dan pelunasan bisa H-15 ya, kira-kira H-15 Anda bisa. Jadi yang bisa jadwalkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pengandali hama yang tersertifikasi. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian silakan mengisi bila ada yang mau ditanyakan. Ya, kita sebentar lagi akan masuk sesi 2. Silakan bagi Anda yang punya pertanyaan ya, insya Allah kita berikan 10 ya, 10 saja ya Bu Lydia, 10 saja. iya. Mengingat waktu yang begitu terbatas, 10 saja pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Ibu Dr. Lin terkait apa yang ada di materi hari ini. Ya, boleh juga kalau misalnya ada yang mau nanya tentang IPMM itu seperti apa dan bagaimana. Ya, apa saja sih Bapak Ibu yang akan kita pelajari di IPMM. Tentunya Anda akan bisa mempelajari tentang bagaimana biologi hama, bagaimana mencegah hama dan cara penanganannya secara komprehensif ya, secara uh, terpadu gitu. Nah, apa saja sih, seperti apa sih keseruan ya, seperti apa keseruan pada saat workshop IPMM online ini? Ya mungkin admin bisa bantu untuk share video, mohon untuk ditampilkan keseruan IPMM, silakan. Admin. Kembali kalau kita bicara pengendalian hama, kuncinya adalah memahami biologi si hama ini. Rayap kalau dari bisnis pengendalian hama, seluruh dunia yang paling banyak mengeluarkan dana oleh para pengguna jasa itu adalah untuk pengendalian rayap. Untuk menimbulkan kematian itu harus mencapai dosis yang cocok. Boleh satu tanya lagi? Silakan. Ya, ini ada contoh studi kasus. Di Indonesia ada 236 daerah endemis gitu. Jadi di situ si nyamuk kulexnya ya bertebaran aja. Dewasa si kumbang ini dia fase yang daya rusaknya tinggi itu pada saat dia jadi larva, Pak. Sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Alihama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidang memberikan penjelasan yang
sangat baik bagi saya untuk teman-teman dan mudah dimengerti, mudah diikuti, mencakup dari berbagai aspek hama yang selama ini menjadi keluhan, baik itu customer, pengelola layanan hospitality, F&B, maupun pergudangan. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pemberdayaan hama terpadu, baik dalam penggunaan pestisida maupun dengan pengendalian mekanis. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Luar biasa, seru sekali Bapak Ibu sekalian ada di IPMM ini ya. Saya juga tidak sabar nih menunggu 12 sampai 13 Februari 2025 nanti ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah mungkin kita sambil menunggu ya pertanyaan ini sudah masuk 2 pertanyaan. Kita akan batasi hingga 10 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya terkait materi hari ini, Pest Management in Industry Factory ya, dan juga ada yang mau bertanya mengenai hama, silakan kepada Ibu Dr. Lin, mumpung lagi ada di acara webinar hari ini dan free. Nah, boleh di-spill nggak ini Ibu Dr. Lin? Kira-kira apa sih yang kita pelajari nih nanti di IBMM dan kenapa sih pengusaha tuh harus punya in-house pest management unit? Nah, ini penasaran sekali nih mungkin teman-teman sekalian nih. In-house pest management tuh unit tuh apa dan kenapa penting gitu ya? Silakan Bu. Maaf Bu, masih di mute. Oh ya, mohon maaf. Jadi pengendalian kita kita memahami bahwa mengendalikan hama ini harus terpadu. Nah, namanya terpadu itu adalah kita di dalamnya harus membagi peran-peran. Tidak bisa menjadi tanggung jawab salah satu pihak karena ada terpadunya itu. Kalau terpadu itu artinya kita harus mencoba mengupayakan berbagai macam strategi. Apakah itu strategi pencegahan, apakah itu strategi pemantauan, lalu ada strategi pengendalian. Pengendaliannya juga ada mekanis, ada fisik, mekanis garis miring fisik, ada juga yang kimia, gitu ya. Jarang kalau biologis itu harus pakai pemangsa, pakai apa predator. Nah kalau di urban itu agak sulit kalau kita pakai apa namanya predator. Kalau di pertanian bisa memungkinkan. Nah lalu strategi evaluasi karena kita nggak akan pernah berhenti menghadapi hama. Nah, kenapa sektor bisnis itu penting? Karena bisnis ini tentu ingin dijaga keberlanjutannya, lalu ingin dikenal reputasinya baik. Nah, apalagi kalau di bisnis yang memproduksi suatu barang atau produk yang akan dijual kepada konsumen, tentu harus melindungi itu. Karena hama ini nggak akan pernah hilang. Kenapa nggak pernah ada hilang? Karena ada manusia, ada hama, Mas Robert. Ada manusia, ada hama. Jadi kita tuh sebetulnya terus nggak pernah bisa hilang sepanjang kehidupan itu hama. Kenapa? Karena hama ingin berdampingan hidupnya sama manusia. Namun apabila kita sudah berada dalam kegiatan tertentu, kegiatan bisnis, hamanya harus minggir-minggir dulu. Nah, berarti kan harus dikendalikan dulu, nggak boleh di situ. Gitu ya. Nah, maka pemilik bisnis tentu perlu melihat pentingnya ini karena dengan melakukan memiliki pemahaman tentang manajemen hama itu sama artinya dengan melindungi bisnisnya itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan. Apalagi di sektor-sektor yang padat orangnya, pekerjanya atau customernya. Lalu di sana ada makanan, minuman, wah itu pasti hamanya ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, karena hama itu keluar masuk Bapak Ibu. Gitu ya, bisa dari mana aja. Di sini selesai, nanti ada lagi yang baru. Ya. Maka pemilik bisnis tentu dengan melakukan manajemen hama yang sebetulnya melindungi bisnis itu sendiri. Nah, di IPMM akan dilakukan apa? Nah, di IPMM tentu ini training 2 hari. Kita lakukan secara online. Ini ada untungnya juga karena sejak pandemi COVID, kita udah terbiasa fokus juga belajar secara online. Dan ini keuntungannya bisa diikuti oleh semua orang yang berada di wilayah Indonesia yang sangat luas. Apakah Bapak Ibu bisa belajar dari Papua, bisa belajar dari Aceh. Kami stay di Bandung. Nah, terbayang kalau kami membuat yang offline, Bapak Ibu, itu berapa ongkos yang harus dikeluarkan?
berapa akomodasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaannya. Maka kami gelar secara online. Apakah bisa dapat? Bisa, asalkan kita serius. Selama 2 hari full dari pagi sampai sore, Prof Intan dan saya sudah membuat silabusnya secara lengkap dan kita sudah press hitung efektivitasnya selama sekian belas jam, selama 2 hari. Bapak Ibu akan dapat semua. Tidak perlu belajar formal. Kalau saya belajar hama sampai 6 tahun, Bapak Ibu, itu pun hanya bicara lalat. Mob itu saking Hmm, banyaknya ya. luar Tapi biasa 6 tahun. kami coba untuk membuat ringkasan dalam 2 hari. Tentu nanti kalau Bapak Ibu perlu pendalaman, ingin timnya dilatih khusus, itu kita ada program yang namanya in-house pest control, apa namanya IPMM in-house ya. APM in-house ada juga Ibu Lin ya? Iya, jadi Oke, kami oke, oke. para ahli hama akan mendatangi tempat Bapak Ibu, kita latih, kita berikan knowledge dan skill. Nah, jadi tinggal ada beberapa pilihan. Tapi kalau mau Nah, ya Bapak Ibu. online itu bisa bisa Nah, kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa penting? Karena tadi kita akan pelajari di sana selama 2 hari full itu kita kenali dulu hamanya. Kalau nggak kenal nanti salah pengendaliannya, salah cara pemantauannya, gitu ya. Nah, maka akan diberikan pemahaman tentang hama, lalu tentang apa namanya, bagaimana dia bisa datang. Kan kita harus tahu kenapa mereka bisa datang. Lalu strategi pengendalian seperti apa, mau metode yang mana yang efektif gitu. Nah, jadi cukup lengkap Mas Robert di sana dan bisa diikuti oke. oleh siapa? Sebetulnya oleh semua pihak dari unsur pemilik bisnis itu sendiri. Kalau dari pemilik bisnis bisa ikut, itu syukur karena poinnya besar. Pemilik bisnisnya paham, ke bawahnya bisa bisa diseminasi, bisa ditularkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa mengirimkan staf-stafnya dari manajer, dari supervisor, dari staf-staf bisa dilakukan. Nah, itu tidak harus punya pengetahuan dulu tentang hama, bisa kita langsung belajar dan bisa dipraktekkan. Jadi pada saat Bapak Ibu dari pemilik bisnis ingin membentuk tim pengendali internal, bisa lakukan dulu kita aktivitas untuk menambah pengetahuan. Lalu udah selesai, bentuk langsung karena bisa kok dilakukan implementasinya. Tidak harus menunggu lengkap dulu ilmunya sambil jalan. Tidak nunggu harus paham betul sambil jalan bisa dilakukan. Nah, platform Ahli Hama memberikan e-book yang gratis yang terus artikel-artikel yang kami produksi sebetulnya untuk membantu nanti saat pendampingan sehari-hari. Bahkan kami pun memiliki aplikasi mobile Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa tanya. Nah, itu seperti itu Mas Robert yang kita bisa padukan dengan aplikasi mobile yang berbasis AI yang tentu sudah Oke. kami validasi bahwa ini sudah kita atur jawabannya itu sesuai dengan keilmuan. Ya, gitu kan kadang kita melihat di AI keluarnya ya general lah, belum tentu benar gitu. Nah, seperti itu Mas Robert persembahan Oke. dari program Ahli Hama. Oke, Ibu Lin, luar biasa sekali nih. Sudah begitu banyak informasi yang kita dapatkan mengenai alih hama. Nah, ini Ibu Lin sudah ada kurang lebih 10 pertanyaan 10. ya, Ibu Oh, Lin udah ya. cepet ya. Dari coba deh, sudah pada penasaran nih kayaknya. Ah, ya, Dari siap-siap. Ibu Anya pertama dan jam Banyak. 15.07 ya, 15.07. Mm-mm. Silakan Ibu Lin, izin bertanya, kami sudah bekerja sama dengan Pest Control. Silakan Ibu Lin, jam Bisa 15.07. mungkin bisa dibantu dibacakan Mas agar saya bisa fokus Oke, sama pertanyaan oke. yang dibaca. Izin bertanya, Dr. Lin, kami sudah bekerja sama dengan Pest Control, namun hama tetap banyak di lokasi pabrik gula kami. Apa perlu meng-hire staf baru khusus untuk tim pengendali hama internal? Mm-mm. Ya, jadi itu kasus nyata Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan bahwa pengendalian hama yang dilakukan oleh satu pihak itu tidak akan berhasil, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena bisa jadi pengendali hama eksternal sudah melakukan fungsinya dan mungkin hama yang saat itu mati, tetapi hama baru bisa masuk, apalagi pabrik gula semua tersedia. Maka apa yang dilakukan? Yaitu tadi bentuk juga tim pengendali hama internal. Jadi dari staf-staf pabrik bisa dipilih oleh ibu siapa aja nih yang nanti dibentuk untuk bertanggung jawab
dalam hal perawatan juga dalam manajemen hama. Nah, tentu dibekali dulu pengetahuannya supaya nggak salah dalam pengenalan hama itu sendiri, bagaimana cara memantau, dan semuanya bisa dilakukan record dengan baik. Nah, apakah harus orang baru? Tidak, Ibu, karena nggak efisien juga. Justru harus orang yang sudah biasa di sana melakukan perawatan, maintenance, yang kita bisa bentuk tim khusus, 2-3 orang tergantung luasannya. Nah, nanti kalau ada investasi atau serangan hama yang mendadak, dari yang membutuhkan pengendalian dari eksternal karena menggunakan teknologi atau pestisida yang ada catatan khusus, maka bisa kolaborasi dengan eksternal. Tetapi intinya yang tadi saya sampaikan, 4 dari 5 pengendalian hama terpadu langkah-langkahnya itu yang empatnya itu 4 dari 5 berarti ya Bapak Ibu kalau dilihat 80%-nya itu sebetulnya tugasnya siapa? Tugasnya pengendali hama internal. Nah, terbayang oleh Ibu tadi ya kasusnya sudah sewa vendor, pest control, tapi hama makin banyak. Bisa jadi karena mereka baru mengerjakan 20% dari step pengendalian hama terpadu. 80%-nya nggak ada yang mengerjakan. Nah, maka jangan ragu karena ini penting sebetulnya untuk menyelamatkan bisnis itu sendiri. Karena hamanya pasti ada terus. Bahkan pest control bisa putus asa karena perasaan udah dikendalikan tapi hamanya kok ada terus. Bisa saja hamanya baru yang datang gitu ya. Itu mungkin Mas Robert semoga bisa membantu pertanyaan dari Ibu Anya ya. Oke, luar biasa Ibu Lin. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi tadi intinya tidak harus hire staff baru ya, Ibu Anya ya. Mm-mm. Jadi yang Ya, sudah ada bisa diberdayakan atau lebih, maksudnya ditingkatkan ilmunya ya, Masya Allah. mm-mm. Tingkatkan Tingkatkan ilmunya, ilmunya. wah luar biasa ini. Nah, Mm-mm. selanjutnya Ibu Kirana ya. Izin bertanya Dr. Lin, saya adalah admin gudang di pabrik pakan ayam dan sering menerima laporan bahwa tempat penyimpanan kami sering ditemukan banyak kutu. Mm-mm. Jika saya ikut pelatihan IPMM, apakah saya dan tim akan mampu mengatasi masalah tersebut? Silakan Ya. Ibu Dokter. Yang pertama adalah tadi kasusnya ini adalah jenis hama gudang. Jadi hama gudang itu adalah biasanya hama-hama yang terdiri dari jenis kumbang-kumbang yang memang mereka ada yang makannya internal di dalam biji itu sendiri. Jadi nggak ketahuan. Tiba-tiba pas dibuka, kok ada hama ya di situ. Kok ada kumbang gitu. Dan bisa juga hama gudang yang makannya dari luar, external feeding, external feeder. Jadi dia udah seperti kumbang, seperti apa namanya kutu beras juga ada di situ dari luar. Nah, dengan pelatihan hama tentu kita akan latih, Ibu, akan latih timnya. Jadi hama gudang tuh salah satu salah satu jenis hama. Ya, jadi nanti di dalam eh, training akan dijelaskan semuanya karena di gudang itu hamanya banyak tadi seperti yang disampaikan di fasilitas pabrik. Nah, itu juga kita akan ajarkan. Nah, apakah nanti bisa mengendalikan hama? Seharusnya bisa. Asalkan bisa memahami bagaimana step-stepnya yang harus dilakukannya seperti apa, karena termasuk memeriksa bahan yang masuk dari para supplier. Jangan sampai bahan baku baru, barang-barang baru itu oleh kita tidak di screening, tidak diperiksa, padahal di situ sudah ada gejala-gejala hama. Nah, dengan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan tentu membantu itu. Nah, mungkin seperti itu ya Mas Robert. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, mungkin sebelum sebelum itu saya reminder lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi lebih detail ataupun lebih lanjut mengenai program-program Alihama. Tadi kan saya sempat mention ada e-course, ada juga in-house training dari Ibu Lin, tadi Ibu Lin sempat mention. Ada juga IPMM. Mungkin Anda ingin berdiskusi ya, berdiskusi lebih dalam bersama dengan tim Anda. Ada fasilitas dari konsultasi via Zoom, yaitu free, gratis. Mungkin admin bisa bantu dikirimkan linknya. Jadi bagi yang mau konsultasi secara Zoom ya, terkait program-program alih hama seperti apa, atau ingin in-house training atau pendampingan bagaimana membangun in-house pest management unit bersama Ibu Dr. Lin ataupun Prof. Intan Ahmad PhD, Anda bisa klik link
yang sudah tertera di chatroom gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Agung Firmansyah. Izin bertanya, Ibu Dr. Lin, apakah perubahan iklim dapat berpengaruh pada peningkatan populasi hama? Dan apakah ada metode atau teknik dalam pengendalian hama yang paling efektif? Silakan. Iya, pertama pengaruh iklim. Nah, apakah pengaruh iklim bisa berpengaruh? Bisa, Bapak Ibu. Jadi misalnya suhu yang tinggi, suhu yang lebih tinggi, itu adalah kondisi yang ideal bagi hama. Karena hama itu dengan suhu yang tinggi dia bisa berkembang lebih cepat dan berkembang biak lebih cepat dan tentunya penyebarannya menjadi lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah dari variabilitas curah hujan dan kekeringan. Nah, ini juga tentu akan kita bisa lihat bahwa antara musim kemarau dan musim hujan biasanya populasi nyamuk itu akan menunjukkan perubahan. Biasanya kalau sudah mau hujan, kita antisipasi nih karena udah mau banyak air. Nah, hujan nyamuk itu kan perlu media air ya, di mana salah satu siklus hidupnya telur, larva, dan pupanya itu perlu air. Nah, kalau ada musim musim hujan berarti banyak genangan air. Nah, jadi di situ potensi nyamuknya lebih banyak. Nah, jadi ada pengaruhnya. Nah, justru maka bagaimana nih caranya untuk kita melakukan modifikasi iklim? Nah, kita perhatikan wilayah atau area yang akan kita jaga pengendaliannya. Misalnya pabrik, jangan sampai dibiarkan kelembabannya tinggi, gitu ya, karena itu kondisi ideal bagi hama. Nah, kita bisa lakukan itu di skala hama yang ada di sektor bisnis, tentu yang di daerah indoor. Jadi kita bisa lakukan pengaruh iklim ada, maka kita harus harus mengenali itu. Ya, termasuk peningkatan CO2 gitu ya. Nah, itu tentu harus diperhatikan karena beberapa nyamuk salah satunya itu senang kepada kondisi makhluk hidup yang di situ CO2-nya tinggi. Bahkan kita kan suka lihat ya ada orang yang satu gampang didatangin nyamuk, satu enggak. Karena nyamuk itu senang kepada kondisi tadi suhu gitu ya, suhu yang lebih panas, lalu keringat. Nah, itu faktor iklim kan berpengaruh ya Bapak Ibu. Kalau musim-musim kemarau kita sering keringetan, sering menimbulkan bau yang nggak sedap, itu nyamuk tuh senang di situ. Lalat juga senang. Jadi Nah, seperti bukan itu. karena orangnya manis digigit, Bu ya. Tapi karena bau aja. Karena bau, karena ada Karena bau. keringat gitu Aduh. ya. Ya, ya, sering kali kan, aduh, digigit nyamuk nih tandanya manis gitu ya. Oh gitu ya. Jokes-jokesnya begitu. Ternyata Jokes. kurang ini ya, kurang higienis sudah tuh yang sering digigitin nyamuk mandinya kurang bersih udah tuh Ah, Bapak Ibu. salah satunya gitu ya. Karena produksi keringatnya dan produksi baunya Produksi lebih banyak. keringat. Oke, nah Bapak Ibu udah banyak sekali nih ilmu nih gitu ya. Ini saja di training free seperti ini kita mendapatkan insight yang banyak sekali. Gimana kalau Bapak Ibu sekalian ikut IPMM? Makanya sangat disarankan sekali untuk Anda yang ingin mendalami lebih dalam mengenai pengendalian hama dan juga bertujuan untuk produktivitas dan efektivitas. Pastikan Anda ikut IPMM Bapak Ibu sekalian karena insya Allah ilmu yang Anda investasikan ini akan menjadi invest yang sekali seumur hidup ya. Dan ini investasi yang sangat berharga gitu, terutama bagi orang-orang yang langsung berhadapan dengan dunia hama ya, betul ya, ya Ibu ya, Ibu Ya, Lin ya, betul, betul. gitu yang tiap hari ketemu dengan terganggu dengan hama gitu ya, pengen produktivitas lebih meningkat, ataupun Anda pelaku pest control mandiri gitu ya, yang setiap hari memang berjibaku atau berteman ya. Hama itu adalah teman mungkin bagi teman-teman pest control gitu ya. Gitu. Dan Anda mungkin akan dapat informasi yang baru lagi gitu ya dari para expert di alih hama. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Ngakan Gede Angga Dharma Wisesa. Wah, Masya Allah. Nah, ini dari Bali ya, Pak Ngakan Gede ya. Perkenalkan nama saya Angga terkait dengan materi sesi pertama tadi izin bertanya Ibu Dr. Lin. Dikarenakan di dalam pengendalian hama pabrik atau ruang produksi, terutama produksi makanan, seringkali kita ditemukan penggunaan pestisida kimiawi tidak diizinkan dalam metode treatment. Wah, betul banget tuh. Betul banget, Pak. Hmm, Pertanyaannya adalah apakah ada produk pestisida non-kimia yang bisa dikatakan efektif dalam penggunaannya dalam pengendalian hama? Silakan Ibu Lin. ya.
Jadi dari pengendalian hama itu, Bapak Ibu, eh, Pak Nyoman ya, yang bertanya ya Mas Robert. Pak Angga, Pak Angga. Oh, sorry, Nah, sorry, kan Pak gede Angga. Angga. Oh Ya, Pak iya, Angga. maaf, Pak Angga. Nah, jadi kalau kita sebut manakah yang paling efektif, nggak ada yang juara metode itu. Misalnya metode pengendalian pestisida kimia lebih juara dari metode yang lain, nggak ada. Karena dengan pengendalian hama terpadu itu artinya kita dihadapkan oleh suatu kondisi harus mengkombinasikan berbagai macam metode. Kenapa? Karena hama ini kan melakukan adaptasi juga. Hama ini belajar bagaimana manusia mengendalikan dengan cara ini, maka mereka mengakali dengan cara A gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mau dengan berbagai macam cara. Nah, maka kita akan lihat, nah apakah dengan pestisida kimia dan pestisida yang sintetis atau pestisida yang ramah lingkungan, apakah itu menjadi cara yang dipertahankan satu-satunya? Tentu tidak. Nah, apalagi untuk bisnis-bisnis yang memang sangat sensitif dengan penggunaan pestisida kimia. Nah, maka harus dilakukan dari sejak awal. Sejak awal tuh artinya dari mulai program sanitasi, dari metode eksklusi, pembuat halangan atau mencegah hama masuk, harus dari sana harus diurut. Lalu penggunaan dari sisi pemantauan itu harus dilihat dulu. Karena mengendalikan kecoa tentu beda pendekatan dengan yang mengendalikan lalat. Beda juga dengan pendekatan pengendalian dengan misalnya hamanya hama kutu busuk atau hama tikus. Pasti berbeda. Maka kita harus melihat spesifikasi kebutuhan itu. Nah, maka kalau tentang jenis apa sih pestisida yang ramah lingkungan, orang selalu berbicara, oh biopestisida lebih ramah, belum tentu. Karena tetap ada efek nanti juga akan menyebabkan si hama menjadi pintar lagi melakukan detoksifikasi alias resistensi. Karena nggak ada pestisida itu yang juara dipakai selamanya bakal bagus terus. Nggak, dia pasti akan turun kinerjanya karena si hamanya udah kenal cara menetralkan gitu ya. Nah, jadi artinya penggunaan metode harus semua dicoba, harus semua diimplementasikan, tentu dievaluasi. Lalu pengetahuan pestisida juga harus ditambah. Pestisida itu ada kalanya yang slow action lebih baik dari fast action. Bagaimana tujuan? Jadi misalnya untuk umpan atau baitnya tikus atau racun tikus. Nah, apakah bagus yang fast action? Nah, itu kalau kita mau lihat jangka panjang nggak bagus karena yang mati cuma tikus itu doang yang makan. Tikus lainnya kabur karena tikus itu punya perilaku kalau temennya mati karena makan racun tikus, mereka nggak mau ikutan mati. Beda dengan lalat. Kalau lalat itu justru kalau ada lalat yang mati, maka bangkai lalat itu seperti mengundang teman-teman lalat yang masih hidup ikut mati. Nah, itu perilaku-perilaku yang perlu kita pahami. Nah, tentu lewat pelatihan akan diajarkan semuanya. Begitu ya Mas Robert. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena kita sudah mencapai jam 15.30 WIB ya. Ini sudah penghujung acara. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum sempat dijawab, mohon maaf sekali. Ya, nanti mungkin bisa langsung bertanya lebih detail lagi di pelatihan kita di IPMM tanggal 12-13 Februari 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ingin mendapatkan Certificate of Attendance ya, silakan menghubungi admin ya. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, silakan menghubungi admin di nomor yang tertera. Nah, sudah ada juga ya informasi dari manajemen tentang Early Bird ya, Early Bird untuk IPM Mastery tanggal 12-13 Februari secara online diadakan via Zoom jam 8 pagi hingga 17.00 sore tanggal 12-13 Februari. Ya, kirimkan staf Anda, kirimkan tim Anda, dan juga Anda juga bisa daftar sendiri untuk mendapatkan ilmu dan pembelajaran terkait hama secara menyeluruh, ya komprehensif. Ya, ilmu 20 tahun, 15 tahun di convert menjadi 2 hari, ya. Jadi ibaratnya ini kisi-kisi untuk gimana Anda bisa mengendalikan hama gitu ya.
Ya, bagi Anda yang setiap hari berjibaku dengan hama, ya, untuk menghemat, untuk meningkatkan produktivitas Anda terkait dengan hama, gitu. Nah, mungkin untuk Ibu Lin ada nggak Bu closing statement sebelum kita akhiri acara di sore hari ini yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan nih? Silakan Ibu. Apakah ada Iya, closing iya, statement? Silakan. ya. Jadi pengendalian hama ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kita memahami bahwa hama itu akan selalu ada di semua aktivitas manusia, terlebih di sektor bisnis. Karena sektor bisnis ini tentu tujuannya orang berbisnis adalah ingin memberi banyak kemanfaatan kepada banyak pihak, pada masyarakat. Nah, salah satunya untuk bisa melindungi bisnis adalah melakukan pengelolaan hama dengan baik. Nah, tentu kami selalu menyampaikan bahwa pengendalian hama terpadu tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya diawali dengan peran dari pemilik bisnis itu sendiri sebagai orang yang punya tempatnya. Maka bentuk segera penting kiranya harus kita membuat tim pengendali hama internal untuk siapa? Untuk sejatinya melindungi bisnis Bapak Ibu itu sendiri. Nah, tentu kami membuka diri dengan berbagai macam program alih hama. Kami welcome untuk bisa membantu Bapak Ibu pemilik bisnis untuk bisa kita berikan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Bagi para pemilik bisnis atau para pelaku bisnis jasa pest control, terus mau belajar, terus mau menambah keilmuan dan keterampilan karena seyogianya hama itu adalah makhluk hidup yang terus beradaptasi. Jadi tidak akan cukup kita belajar dari kegiatan sehari-hari karena dari kajian-kajian keilmuan tentu akan ada hal-hal baru, teknologi baru, pendekatan baru bagaimana mengendalikan hama karena hama akan semakin pintar. Nah, maka kita juga harus semakin pintar juga menghadapi mereka. Nah, mungkin seperti itu ya Mas Robert, closing statement-nya semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Lin. Jadi sampai jumpa Bapak Ibu sekalian di acara IPMM 12-13 Februari. Pastikan Anda terdaftar. Mungkin ini saja dari kami yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada admin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bu Lin.